Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Melina Vetika Sari. Saya dari kelas manajemen P. Saya berNIM 2020111576. Saya berdiri di sini untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam, yaitu ceramah. Nah, kali ini saya akan membawakan tema Islam dan gender sesuai dengan kelompok saya. Mari kita mulai. Gender merupakan istilah yang baru dalam Islam karena sesungguhnya gender sendiri merupakan suatu istilah yang muncul di barat pada sekitar kurang lebih tahun 1980. Digunakan pertama kali pada saat sekelompok ilmuwan wanita yang membantu tentang para wanita saat itu. Islam sendiri tidak mengenal istilah gender. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Hal itu sesuai dengan mata kuliah pendidikan agama Islam yang kami dapat yang kemudian kami sampaikan. Dalam konsep Islam, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan menjalankan peran khalifah dan hamba. Soal peran sosial dalam masyarakat tidak ditemukan ayat Al-Quran atau hadis yang melarang kaum perempuan aktif di dalamnya. Dalam buku karangan Mansur Faqih dijelaskan bahwa semua hal yang dapat diperlukan antara sifat atau aktivitas perempuan dan laki-laki yang bisa beruntun dari waktu ke waktu, dari suatu tempat ke tempat, dari suatu kelas ke kelas, itulah yang kemudian dikenal dengan konsep gender. Untuk permasalahan gender, perbedaan gender sebelumnya tidak menjadi persoalan sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan, namun perlu diperhatikan juga mengenai terjadinya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender atau diskriminasi gender merupakan akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis kelamin menjadi korban yang sama. Hal ini terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk dan cara yang menimpa kedua belah pihak, walaupun dalam kehidupan sehari-hari lebih banyak dalam oleh perempuan. Ketidakadilan bias atau gender biasanya dikaitkan karena adanya implementasi yang salah terhadap ajaran agama dan juga disebabkan oleh pengaruh faktor sejarah, lingkungan, budaya, dan tradisi yang terikat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan sikap dan perilaku individual yang secara turun-temurun menentukan status kaum perempuan dan ketimpangan gender tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan mitos-mitos, salah satu yang disebarkan melalui nilai-nilai dan tafsir-tafsir ajaran agama yang keliru mengenai keunggulan kaum lelaki dan melemahkan kaum perempuan itu sendiri, padahal itu sama. Nah, di sini ada beberapa ayat yang bisa saya katakan. Yang satu, perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di muka bumi ditegaskan dalam surat Al-A 6 ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 2 dalam jenis kenami yang tertentu. Ayatnya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah di bumi. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanah dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan dan akan keberadaan Tuhan yang dilaksanakan oleh para malaikat. Sejak awal sejarah manusia dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yaitu cerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai keluar ke bumi, selalu memenangkan keterlibatan keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang human, yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa. Kesimpulannya, yang pertama, gender merupakan sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Yang kedua, pengertian antara gender dan secara bahasa itu tidak perbedaan, namun secara istilah konteks dan gender dan seks itu beda. Yang ketiga, suatu permasalahan dalam persoalan perbedaan gender tidak akan pernah muncul sepanjang tidak memunculkan ketidakadilan bias atau gender. Yang keempat, dalam Al-Quran kapasitas sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan yang kelima, dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak mesti harus didominasi oleh suatu jenis kaum laki-laki. Yang keenam, dalam konsep gender itu lebih ditekankan pada aspek maskulinitas dan feminilitas dan suatu tempat ke tempat, dari suatu kelas ke kelas, dan itu ya disebut dengan gender.